Kreatif. Perkenalan dulu kali ya. Nama saya Claudio Gultom dan rekan saya ini. Nama saya Dava Leonard. Kami di sini itu ingin menyebarkan hal-hal positif ya. Dari arti member itu bisa jelasin nggak, Dav? Oke, member itu adalah singkatan dari berita pemersatu, yang dimana kita tuh memberikan berita terhadap generasi-generasi muda untuk mempersatukan generasi muda tersebut menuju ke yang lebih positif intinya ya, kalau Terutama di mindset kan. Iya, terutama di penelitian juga Benar. yang udah nunjukin kalau misalnya pikiran kalian positif, mindset kalian positif tuh bakal ningkatin imun. Terutama di masa pandemi ini yang bakal Nguatin kita. Jadi nguatin kita. Kesehatan Bener. gitu kan. Bener Dan banget, kali Pak. itu kita sebagai kontribusi generasi muda, generasi milenial, kita lah yang memberikan berita dan menguatkan semua ini, betul, generasi-generasi ini. betul. Amin. Kita harus kuat. Kita harus kuat, Bang. Apalagi generasi muda buat Indonesia apa sih yang enggak. Bener banget, bener banget. Dan Kita rekaman lagu aja kali ya ini. nggak beda. Oh, nggak beda. Ini buat Nick. Oh, Bisa. Oh, iya. Dan karena ini nama acara bumper, kita pertama mau bacain berita dulu nih. Jadi kita punya berita buat ini kaula muda. Bener, berita positif, terutama Oke. di masa yang sulit ini, masa pandemi ini ya, Oke. PSBB ini. Menarik Sampai kan? new normal ini. Menarik. Jadi ini dari liputan New Normal, ini 5 tips praktis dongkrak bisnis di Instagram. 5 tips. 5 tips. Oke. Jadi dari sektor Instagram ini nih, dari sektor Instagram ini Peter Lydian ini content director untuk Facebook. Jadi perwakilan dari Instagram ini, dia ini bikin kayak namanya tuh webinar lah, webinar gitu loh. Melalui Kayak ini aplikasi gimana- semacam Zoom gitu-gitu kali ya. benar. Jadi gimana sih kalian tuh bisa ngembangin bisnis kalian di Instagram gitu loh. Dan Jatuhnya mudah ya, Bang. jatuhnya mudah. Nggak perlu punya toko. Nggak perlu punya toko gitu loh. Modalnya kecil. Modal jempol. Cuman butuh Jempol doang. teknologi lah. Iya, ya. benar. Teknologi. Dan yang diundang di sini juga yang udah berhasil. Walaupun artis-artis dan mereka tuh udah berhasil gitu loh buat Jadi udah kebukti nih, Bang. terbukti ngejalanin bisnisnya itu di Instagram. Dan Tuh, pendatang ini itu benar. antara lainnya tuh sumbernya ini sosial narasumbernya itu ada di Nasdaq, ada Zaskia Adia Meka, sama Luna Maya. Itu yang pertama pemain bola. Beda. Oh, beda. Dia backnya tuh bukan backnya. Oh iya. Kalau depan 5 striker. Heeh. Jadi Bisa. boleh ke tips pertama kali ya. Boleh. Yang pertama itu bangun eksistensi bisnis. Jadi banyak yang nggak tahu mungkin kalau misalnya kalian mau bikin bisnis di Instagram ini, Oke. kalian tuh bisa bikin profil kalian itu sebagai Instagram bisnis. Profil kita sendiri ya. Profil Instagram. Jadi kalian nih misalnya mau jualan makanan, Oke. mau jualan makanan, tapi jualannya lewat Instagram nih, gitu kan. Jadi bikinlah Instagram itu profilnya sebagai Profil bisnis juga. profil bisnis. Jadi kalian bisa input email kalian, Oke. bisa input nomor telepon kalian, gitu loh. Jadi detailnya juga emailnya juga lebih gampang. Jadi enak dong nih, ada yang sambil sosialita juga tapi bisnis juga nih, Pak. banyak. Banyak. Dan mereka ya kebanyakan mereka kan udah dijadiin bisnis tapi sebagai public figure. Public figure juga, Dan ini oke. yang mungkin Oh. dari yang tadi bilang dari makanan bisa dijadiin sektor F&B gitu. Oke. Dan itu salah satu Oke, itu salah satu caranya. tips pertamanya. Kemudian yang kedua tuh tonjolin karakter utama bisnis kalian. Seperti apa tuh, Pak? Jadi, teman-teman. Kita itu mesti nonjokin lagi ya. Boleh. Jatuhnya Mau jualan, lonjok jangan. Jadi menurut data di Instagram itu 3 dari 5 orang itu yang visit dari Instagram ini, Oke. mereka tuh lebih suka ngeliatin feed-nya ini, gitu loh. Feed itu Bukan dari foto yang diposting. iya, apa yang Oh, kita iya. keluarin di Instagram kita ini. Jadi bukan dari jumlah followersnya. Jadi menarik nggak sih ini produknya ini menarik nggak sih? Kira-kira bakal naikin selera makan kita nggak sih ini? Gitu. Paham. Iya, Itu sebenarnya bisa bisa sih gitu. Jadi kita harus mawas diri lah buat mempercantik feeds kita itu feed ya. kita itu sendiri Oke. gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah maksimalkan fitur gratis. Jadi Instagram ini kan juga banyak fitur gratisnya nih. Kayak live IG-nya, Snapgram-nya. benar, dan Iya. bikin story segala macam. Jadi kalian bisa review makanan kalian sendiri, cara pembuatannya mungkin gitu. Benar. Atau ada video yang lama itu apa namanya, Bang? IGTV gitu. Itu bisa juga semacam iklan kalau kecil. betul Ya. apapun jadi yang dilakuin sama bisnis kalian ini sesuai protokol. Gitu. Jadi hygiene terjaga juga. Jadi kalian nggak perlu takut lagi buat beli namanya di situ Hmm. gitu ya. Oke, jadi merasa aman juga. Betul. Aman gitu. Oke. Kemudian Ketiga nih, Pak. ini yang ketiga. Kemudian yang Oke. keempat tuh jaga interaksi dengan konsumen. Caranya gimana, Bang? Nah, dari Instagram kalian itu dibikin bisnis, kalian kan tadi masukin email tuh. Oke. Masukin nomor telepon, kontak kalian semua bisa di situ di approach. Nah, kalian ini yang harus aktif
lihat komen, lihat feedbacknya mereka dari email kalian, gitu, dari email diterima sama kalian gitu. Dan kita bisa langsung komunikasi dari DM mungkin ya kalau Bisa juga yang bisa cepat juga. dari Dan itu Instagram gitu. itu cara kontrolnya juga jadi lebih gampang. Lebih gampang, bener banget. Dan yang yang kelima kali ya. Oke, yang kelima. Itu yang kelima itu perkaya ilmu dan ikutin tren. Jadi ini apa tadi? perkaya ilmu dan ikutin tren. Ikutin tren. Oke, itu anak muda banget sih emang. Itu anak muda banget. Jadi banyak yang bingung kan, aduh gimana sih bikin cantik feed Instagram gue? Mungkin banyak yang masih bingung, aduh gue nggak ngerti desain, gue nggak tahu aplikasinya apa. Dan banyak aplikasi gratis sekarang nih yang bisa buat feed kalian. Banyak ilmu ya. Bener. Contohnya nih kita kasih contoh kali ya, Canva. Dari Canva itu kalian bisa bikin feed yang bakal cakep-cakep banget gitu loh. Kalau ada Photoshop itu kan terlalu berat. Bener kan? Editor. Kelas editor. Jadinya anak IT. Oh, iya. Jadi wibu. Iya kan? Makanya itu kita harus ngembangin ilmu. Bener, cari-carilah informasi gitu loh dari teknologi yang gratis dan mudah. Jadi Instagram kalian tuh berjalan dengan baik di sistem gitu. Jadi teman-teman tadi udah dengar kan 5 tips yang dikasih dari berita yang Claudio juga bacain. Semoga teman-teman bisa terapin untuk ngembangin bisnis teman-teman di kala pandemi ini, apalagi ya Claudio. Kan enak banget akses apapun dari online secara cepat juga, secara gratis juga. Jadi kalian nggak perlu mungkin bayar untuk biaya toko, mungkin Karena orang banyak juga penelitian tuh yang udah nunjukin kalau misalnya bisnis F&B, terutama yang UMKM itu tuh kena dampaknya parah banget. Karena banyak banget sih dibuka, kalau yang tutup. karena mereka harus dibuka. Dan kalian ini bisa bikin di rumah tanpa harus kemana-mana, jauh dari segala resiko. Bener banget. Ngelakuin hal yang gampang dari Instagram ini. Makanya 5 tips tadi itu bakal bantu banget sih. Resikonya lebih kecil lah ya, Betul. dalam berbisnis. Kalian benar-benar bisa gunain banget sih kalau kalian emang mau manfaatin kesempatan ini. Betul. Menurut gua manfaatin. Jadi keren banget. Bisa lah kalian ulik lagi dari 5 tips lagi tuh bisa kalian dalamin lagi apa sih misalnya buat Instagram kita ini bisa lebih menarik lagi gitu loh. Terutama generasi milenial kan terkenal sebagai generasi yang kreatif dan ingin tahu. Bener. Keponya tinggi kan. Betul bener banget. Jadi ya nggak ada berhenti lah buat belajar itu dan jangan. Oke ya Claudia. Betul, jangan pernah puas. Itu sih paling. Dan untuk next project kita bakal kasih tahu nih ke teman-teman, kita bakal panggil yang menurut kita mereka punya suatu hal positif yang bisa ditonjolkan ke teman-teman dan bisa kalian juga tiru. Betul. Gimana kalau kita panggil aja nih langsung? Boleh. Kita panggil Kurs Milenial. Dafa. Rinov. Halo. Claudio. Duduk. Claudio. Nah, kita ini alasan kita undang ini nih, Dev, karena target audiens kita milenial. Dan banget. Kita kasih tahu pengalaman lihat. Iya, kita pengen ngejangkau milenial juga dan kita ngeliat visi kalian itu kan pengen ngerubah mindset milenial itu jadi positif. Bener kan? Makanya saking relatable-nya kita pilihlah kalian jadi mitra. Oke. Gitu. Semirip itu. Thank you banget. Semirip itu. Sama banget. Datengin kita Sama. kesini. Claudio, Dafa, gimana Jadi ya itu sesuai yang tadi Claudio bilang, karena kita tuh sangat amat relate. Karena fokus kita sama-sama di generasi muda. Benar, setuju banget. Dan millennials itu kan ya orang taunya paling stop di generasi 95. Benar. Di kelahiran 95. Benar. Tapi sampai Z ini bisa relatable kok. Bisa relatable. Bisa Setuju relatable. banget. Bener Setuju kan? banget gua. Oh, tapi kalau sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya ke teman-teman. Boleh. Yang ini namanya? Halo, nama gue Rinov. Sama gue Andrew. Kita di sini sebagai tim Kurs Milenial. Dari Kurs Milenial yang tadi udah sesuai dibilangin. Dibilang sama Claudio dan Dafa di sini. Mungkin ada satu lagi ya. Apa tuh? Oh iya, ada satu lagi ya. Satu lagi. Bertiga aslinya. Aslinya bertiga. Iya, tapi dia berkalangan hadir, berhalangan. jadi ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Fadel. Fadel di sini. Namanya Fadel. Oke. Kalau yang udah pantengin Instagram kita tadi udah ada kita tag mungkin ya. Orang-orang Dan iya, orang benar, dan yang benar, satu benar. berhalangan yang dari dia yang datang cuma bisa Rinov Rinov sama Andrew. Yoi. Gitu. Oke banget. So, jadi kita kasih berita, apa kita kulik nih mereka nih Cloud, menurut lu? Nah, jadi dari berita tadi kita bisa diskusi lagi nih. Oke. Gimana? Kita diskusiin lagi ya. Iya. Boleh. Kalian nih gimana ngelihat perkembangan bisnis Instagram dari masa PSBB sampai new normal ini? Iya. Dari pertama pandemi. Dari Iya, pandemi masuk sampai perkembangannya sekarang. nih, iya menurut kalian tuh kayak gimana? Gue dulu, gue yang jawab dulu apa? Boleh, Gue aja ya? Silakan. Yang pertama, gini kalau menurut gue banyak banget nih orang-orang yang tiba-tiba bisnis, tiba-tiba dia buka bisnis gitu. Apalagi di zaman kayak gini kan, Dav. Dan digital ini ya. Iya. Dan mungkin itu semua datang dari otak mereka.
ditambah kondisi yang menekan mereka. Betul. Dalam artian kayak gue di rumah aja. Kuliah nggak bisa, kuliah gini-gini Iya, doang. paham. Terus habis itu mau keluar juga nggak bisa. Betul. Masa kita mau idle terus kan? Benar. Sebagai anak muda pasti kan pingin terus Harus produktif terus kan? Berarti ada pasti. tekanan ya, Nov? Itu yang terjadi di dia Nah, mungkin. Pilihannya dua dah. Tekanan ini bisa di drive ke arah yang positif Oke. atau negatif. Oh. Kalau yang negatif mungkin dia bakal diem di rumah terus kayak, aduh kapan nih selesainya ya? Itu yang kemarin gue bilang mungkin Kapan jadi kayak kaya? rebahan doang. Rebahan. Iya. Jalan Netflix. Tapi pengennya kaya kan bingung. Nah, Nggak ada usahanya. sebenarnya itu kan bisa dikombinasiin ya ketika rebahan sama produktif. Waduh, gimana Benar. tuh kan rebahan tapi produktif juga. Gue mulai dapet nih, ya bisa Kan setuju. kalau kita bisa berpikir kayak, oh gue harus bisa manfaatin kondisi ini ke arah yang lebih baik gitu. Benar, betul. Kita bisa tiduran di rumah tapi sambil misalkan gue di kasur nih, gue main HP, Oke, coba. gue Tadi gimana? main judi. mikir. Itu nggak boleh ya? Iya, Itu nggak boleh. Ekstrim banget ya. Itu ekstrim banget. Asli nggak boleh. Itu ngasilin duit. Duit instan aja gitu. Itu bercanda. Produktif tapi nggak baik. Iya, itu nggak baik. Nggak Itu baik. salah. Jadi gini, Dav, Klot, gue di rumah tiduran, Oke. tapi gue bisa ambil hal-hal positif gitu dari Instagram atau YouTube mungkin misalkan Betul. kita sekaligus cari inspirasi kan di situ. Berarti Kita- lu memanfaatkan itu dengan baik ya, Nov ya? Nah, itu semua kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Betul. Kalau di situ, kalau yang tadi gue bilang di awal, emang kondisi ini terlihat negatif banget nih. Kita diteken nih kayak, Iya. aduh, kita tertekan banget nih, nggak bisa ngapa-ngapain, ruang gerak terbatas. Cuman ketika masing-masing orang bisa ngedrive itu ke arah yang positif, menurut gue nggak jadi persoalan sih. Betul. Itu. Jadi kan banyak juga orang nih sebelum pandemi ini nih banyak yang mikir gimana sih gue nggak harus keluar rumah, work from home itu sebagai impian. Oke, Gitu loh. ya. Cuma mimpi doang. Iya, Gue mau benar. ngasilin duit tapi di Di rumah, rumah doang. aja. Benar. Dan ini masa pandemi ini tuh justru Inilah bisa saatnya. bisa ngebuktiin gitu inilah loh. masa. Kalian Benar, drive benar. itu buat jadi hal yang positif. Setuju banget gue Gitu. kalau soal itu. Dan untuk berita-berita yang mungkin tadi udah lu berdua jelasin, itu bagus banget sih. Karena berita menurut gue adalah tools bagi kita untuk ngebuka mindset. Dalam artian gue pengen bisnis di masa pandemi tapi nggak tahu caranya kan. Misalkan kita nggak tahu cara mengoptimalkannya, tapi ketika ada berita itu, Itu jadi tools kita. gue berpikir kayak, oh ternyata bisa digini, bisa dicoba. Jadi kayak coba aja dulu sih. Itu Coba juga aja penting dulu ya, itu. Jadi guidance juga kan. Iya, setuju banget Claude Dan soal itu. udah selesai pembahasan berita, kita bisa ke arah ngulik lagi kali ya kurs milenial ini itu apa gitu. Oke. Iya, apa sih Nov? Kurs Yang- milenial itu kalian Rinov bisa kasih tahu ke teman-teman tuh. Oh, kurs milenial itu apa ya? Iya. Jadi gini teman-teman, kurs milenial itu adalah wadah edukasi yang bergerak di bidang pengembangan mindset. Oke. Nah, kenapa kita fokusnya ke mindset? Karena mindset itu adalah core dari seseorang. Betul. Ketika dia ada di lingkungan yang positif tapi core-nya negatif, pasti negatif terus yang keluar. Betul. Selanjutnya gimana? Mungkin lu ada yang bisa Andrew mungkin tambahin dulu nambahin. ke teman-teman soal kurs Oke. milenial? Mungkin kenapa kurs milenial ini bergerak di media ya? Maksudnya kita bergerak masih di bidang media sosial yang karena kan kita tahu nih kalau kayak Instagram, kayak media sosial ini kalau penggunaan yang positif akan menghasilkan positif, kalau negatif negatif. Nah, sementara kalau gue lihat-lihat ya, penggunaan media sosial ini arahnya ini mulai ke arah negatif. Outcome-nya kebanyakan negatif. Negatif Ya? kayak kalau mungkin lu bisa lihat di feed orang-orang ya, maksudnya gua harus ngepost itu hal yang bagus lah, yang terbaik lah. Yang Pokoknya- gini-gini Iya. ya. Yang gitu-gitu ya. Ya bisa. Gini-gini yang ada gini-gini. Body gitu ya. Menarik sih itu. Tapi soalnya ya Gua juga terlalu nonton, bro. negatif, ya terlalu. Oh gitu. Ya jadi istilahnya orang jadi ada perasaan, ada perbandingan. Oke. Kok dia lebih bagus dari gua? Nah. Kok dia lebih kehidupan dia lebih baik daripada gua? Betul. Jadi ada rasa kehilangan kepercayaan Kepercayaan diri. atau enggak dia ngerasa merendah dirinya gitu. Iya. Nah, itu yang gua kayak nggak bisa kayak gitu. Lu harus menggunakan sosial media itu dengan hal-hal yang bisa mengimprove Iya. entah Bener. skill lu, entah mindset lu ya. Betul. Dan ini kita kurs milenial ini bergerak di bidang mindset. Terutama di sekarang ini tuh banyak banget kan yang berkaitan tuh
generasi milenial sampai generasi Z itu rentan banget sama namanya mental illness. Setuju. Itu Iya juga. kan? Nah, iya. Dan betul. gue ngeliat kalian itu visinya tuh dan misinya tuh positif banget buat ngerubah apa sih yang selama ini udah didogmain sama orang-orang. Ini Benar. generasi ini yang paling bahaya karena mental illness, dan kalian ini tuh yang bisa ngerubah gitu loh. Dan Iya. apalagi kalau Sebagai kita salah satu- generasi penerus bangsa juga loh. Betul. Generasi Masa mau sih milenial. dijudge Bener. sebagai kayak gitu dan kalian menerima dengan loh. gitu aja gitu ya. Boleh gue ceritain soal sedikit pengalaman gue gitu. Sangat boleh. Jadi Silakan. gini, gue pernah ngobrol sama seseorang mungkin 10 tahun di atas gue kali ya. Oke. Dia pekerja kantoran. Dia bilang kalau misalkan generasi seumuran lu tuh, maksudnya generasi muda Indonesia itu benar-benar rentan banget daya juangnya. Betul. Yang pertama kayak dimarahin dikit cabut. Baperan. Iya. Baperan. Baper. Di kantor cuma instastory doang gitu. Oh, iya. Ya kan? Betul. Kagawe. Tapi giliran dimarahin cabut resign, bilang bosnya iya, tegak. mentalnya ya, Iya. maksudnya kurang kuat gitu Nah, ya. sebenarnya kalau misalkan dia bilang gue nggak punya mental yang kuat, semua orang menurut gue bisa sih punya Bisa. punya mental. Itu yang kuat. pilihan. Itu pilihan. Ya. Pilihan dan bisa dilatih. Dan Iya, bisa dilatih. betul, Nah, betul Kak. Itu salah satu contoh kecil yang gue dapat ya dari Oke, Nox, dari teman lo itu. dia bilang kayak anak muda zaman sekarang tuh apa ya, bahasa kasarnya gitu, cemen-cemen banget sih. Nggak tahan banting lah ya. Iya, nggak tahan banting, Betul. bener banget. Kalau itu kan gue ngerasa kayak, loh ini generasi gue juga, dan notabene yang tadi dibilang sama Dava, kita kan penerus bangsa ya. Betul. Dan di sini gue dan tim kurs lainnya ingin coba ngubah sebenarnya bisa nggak sih ketika semua anak muda Indonesia itu Bener. punya mindset yang positif. Mungkin ini Nov yang gue tangkap teman-teman. Jadi kalau mungkin anak zaman dulu sama anak zaman sekarang tuh bedanya gini. Kalau anak zaman dulu dibentak, dimarahin, dia berusaha buat membuktikan. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau mungkin anak zaman sekarang kalau dibentak dia ya udah kebawa aja perasaan. bukan Jadi nggak ada bukan jalan menunjukkan keluar. generasi kita, cuman emang zaman dulu itu kan juga nggak ada media baru, Nah. nggak ada media sosial, Jadi bisa nggak ke-distract mempengaruhi, banyak gitu benar ya. gitu loh. Jadi kalau Oh, zaman dulu kan bagus nasihat banget. orang tua, Iya. gitu loh, nggak ada nonton TV terus jadi feedback negatif ke Benar. diri Iya. sendiri Benar. gitu loh. Oleh karena itu makanya kenapa kalian ini membuat kurs milenial untuk yaitu dari apa yang anak muda sekarang konsumsi, tapi kalian masukin Hal yang positifnya positif, gitu, iya, betul. dengan mindset yang positif. Bener banget. Ini nyambung banget Lot sama kita karena Bener, kita kan bener. ngincernya kita memberikan berita positif untuk pemikirannya positif. Mindsetnya jadi, iya, jadi positif. mindsetnya jadi Kenapa positif. kita bilang per persatu juga ini? Karena kita juga pengen semuanya ini tuh jadi satu gitu loh. Oke, Nggak ada benar. lagi golongan-golongan, semuanya jadi positif buat Indonesia lebih baik. Nah, setuju Kayak banget gitu. gua. Itu sevisi banget sih sama Sevisi apa yang banget. mau kita bawa di Gini sini. Nov, tapi pengen nanya nih, kita pengen nanya kurs milenial itu kapan sih terbentuknya? Kapan dulu terbentuknya terus? Coba lu mungkin bisa Oke. kasih teman-teman. Jadi gua sama Rinov ini awal-awal itu ada kepikiran gitu. Kalau ya oke lah, kita konsumsi media sosial ya. Iya. Dan di situ kita udah terlalu sick lah dengan apa nih sosial media kok kayak gini. Iya. Isinya ya. Isinya kayak gini, Oke, dan- semuanya bisa dibilang toxic lah ya. Bisa dibilang kebanyakan lah, mostly Iya. toxic lah. Nah makanya itu, jadi gue ada pemikiran kayak kenapa kita nggak ngebangun hal yang positif. Dan Betul. kebetulan ketika kita riset berdua masih belum ada Oke. pembangunan mindset media sosial khususnya yang Bergerak di bidang mindset. Oke. dan berbahasa Indonesia itu masih belum ada. Mungkin kalau di berbahasa Inggris dan Inggris orientasi sudah, yang di Inggris luar sudah, itu banyak ya. orientasi sudah banyak banget. Banyak ya. Nah sementara kok di kita hal-hal kayak gitu bisa miss, gitu, bisa kosong Betul, gitu. betul. Nah makanya tuh oleh kali itu kita beranikan, oke kita isi dengan hal-hal yang positif. Kita berani untuk mengambil kalau Ambil feed resiko. di Instagram orang-orang itu harus berisi dengan konten yang positif. Positif. Jadi Oke. contoh simpelnya Instagram kan lu buka Instagram kan sehari bisa berkali-kali. Oke, Betul. Dan Betul. ketika di feed itu ada hal yang ada hal yang positif, itu kan akan mempengaruhi diri lu sendiri. Betul. Nah, jadi istilahnya oke kita ngincar yang paling gampang dulu ya dari konten Instagram. Bener Iya. sih, dari hal Yang paling dekat lah sama kehidupan kita. Kehidupan juga ya. Dan gue setuju banget sama konten yang kalian bilang pakai bahasa Indonesia. Gitu loh. Ya kenapa tuh Bro? Kita kasih tahu teman-teman. Gini loh, nggak semuanya itu bisa berpatokan semua yang berbarat-baratan itu positif. Oke. Dan kalau misalnya kalian bisa pakai bahasa Indonesia, lagi kalian tuh bisa mempersatukan semua golongan itu. Iya, Yang nggak ngerti bener. bahasa Inggris, yang bahasanya mungkin terlalu berat, Berat, karena nah. dan di kalian ini ada platformnya gitu loh. Kita di sini juga coba bahasa mau Indonesia. nyampein
pesan dan tujuan yang mau kita bawa dengan cara sesederhana mungkin sih, dengan bahasa sederhana. Jadi mungkin. ditangkapnya juga lebih mudah. Iya, yang tadi lu bilang tuh gue setuju banget sih kalau itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin punya mindset yang positif, pemikiran-pemikiran positif, follow Kurs Milenial. Kurs Milenial. Ya kalau teh, ini menarik banget nih. Itu ini keren bakal bantu Ini banget keren. mindset kalian. Jadi yang lagi galau, lagi depresi. Iya, Lo jadi tuh mau kemana bener sih banget. masa depannya? Follow Kurs Milenial Iya. dan baca semua dan direnungin. Nah. Jangan cuma baca doang terus cabut gitu loh. Mungkin emang di situ kita ngasih beberapa apa ya, dalam tanda kutip yang tadi lu bilang guidance sekali ya, kayak misalkan kalau lu mau mencapai hal ini apa sih yang bisa kita lakuin, cuman pada akhirnya itu semua tergantung kita sendiri yang betul. ngerumusin gimana cara lu untuk berpikir positif itu. Nggak ada rumus ya, itu tinggal kita sendiri yang Ya, ngedrive tapi dengan bisa tools dibangun. yang Iya. Oke. kita bawa. Dan Seperti itu sih kalau mau menurut siapa juga ngomongin lu tuh mesti berubah segala macam, tapi kalau dari diri lu sendiri juga nggak mau berubah, Susah nggak ya, motivasi konten. nggak bakal. gue. Setuju banget. Ya setuju. Jadi sebenarnya konten-konten yang kita tampilin di Instagram itu sebenarnya halnya itu common sense. Jadi Iya. orang nggak perlu baca buku pun sebenarnya udah tahu kalau oke. untuk mencapai hal ini harus ada step-stepnya A, B, C, D. Tapi itu harus dengan mindset yang positif. Iya. Dan kalian selalu reminder itu tiap hari gitu Iya, ya, biar mereka benar-benar nangkep dan paham sama apa yang emang mereka jalankan ke Iya. arah yang lebih baik Baik, tentunya. setuju banget ya. Oke, yang menarik banget ya kalau teh. Itu cocok banget sih, jujur, dan itu sangat Bener. banget dibutuhin sama generasi muda. Bener banget gitu. Untuk memperkuat mental kita semua juga ya, maksudnya Iya, anak-anak di kehidupan muda ke depannya. bisa, Bener, kehidupan apalagi ke depan. yang tadi bener juga yang dibilang sama Andrew tadi, kebanyakan yang main Facebook, yang main YouTube, Facebook udah jarang kali ya. Iya. Yang di YouTube, di Instagram tuh bikin konten cuman buat terkenal, buat eksis, tapi nggak ada hal positif Iya, gitu. gua Ya otomatis yang ngasih dampak buruk dong kayak tidak Iya. mengedukasi ya, kalau apalagi teh. generasi yang di bawah kita. Iya, gitu. setuju banget. Sedangkan kalau misalkan kita bisa berpikir positif, bahkan konten yang negatif pun bisa aja tuh Bisa kita ambil jadi, positifnya. benar, Kayak gitu. Nah itu makanya di sini concern kita adalah ke mindset generasi muda. Mindset Gitu generasi sih kalau mudanya Kev itu ya. Di sini Oke. iya. Itu dia. Itu keren banget, itu keren banget. Dan- Salut. Base-nya banget nih Kurs Milenial ini nih, ada nggak sih kalian buat program-program nanti nih gitu loh, kayak misalnya kalian bikin seminar atau Iya, bikin kedepannya acara gitu, apa Nov. gitu loh. Oh, oke. Mungkin kalau untuk program tahun depan kita ada rencana bikin Oke. event soal seminar motivasi kali ya. Mungkin sekarang banyak anak-anak muda yang bingung gitu. Kayak gue harus ngapain ya? Gue harus, di satu sisi dia pengen gue harus keluar dari kehidupan yang biasa-biasa aja, cuma dia nggak tahu kan harus ngapain. Jalannya kayak gimana, Cuma guidance-nya nggak ada. dan ada juga yang udah menyelesaikan kuliahnya terus nggak tahu juga gitu mau ngapain. Itu banyak banget kan. Bener. Banyak banget sarjana, terus udah Arahnya bener-bener bingung, belum. arahnya Iya, belum. bukan Jos mereka gitu mau ya. jadi Iya. pengangguran, cuman emang bener-bener buntu gitu. Iya. dan Ngerti. dan di sini tujuan dari event itu adalah gue pingin buat anak-anak muda Indonesia itu tahu dan percaya sama dirinya sendiri, karena kalau percaya diri yang tinggi ya. Heeh. Karena gue berpikir kayak gini, Plot, di satu sisi gue berpikir kalau misalkan yang pertama ada bedanya ketika lu mau menjadi seseorang sama ketika lu tahu titik paling optimal dalam diri lu sendiri itu kayak gimana. Jadi banyak anak-anak di zaman sekarang gue pingin jadi si A, dan dia yang tadi itu yang Andrew bilang kayak membandingkan lewat media sosial dan segala macem. Tapi di satu sisi dia kehilangan potensi dirinya sendiri. Betul, Nah, betul. event seminar itu tujuannya untuk membuka. Semacam tools juga ya. Nov? Iya. Apa sih di potensial kalian tuh yang Iya. tanpa harus ngikutin orang lain Iya, dan benar. bisa maksimal. Iya, setuju Oke, banget. berarti kalau gitu, sebelum kita break, apa sih Nov, Drew, kalian ini kan ngebangun Kurs Milenial. Iya. Yang kalian harapkan dari generasi muda nih apa sih? Gue pengen kalian kasih tahu ke Oke, gimana Teman-teman, Dok? silakan. Kita harapin dari generasi muda. Yang mungkin yang dari Kurs Milenial ini harapin untuk generasi muda ke depannya. Oke. Yang pertama harus memiliki mental yang kuat. Terus yang kedua yang gua harapin maksudnya punya mindset yang baik. Bener yang tadi kita bahas, kalau mindset baik, hal yang mau negatif, mau toksik, mau gimana, dia masih bisa ngambil positifnya. Oke. Jadi dia punya filter tersendiri lah. Bisa jadi benteng juga. Iya. Betul. Bener banget, Plot. Terus kalau menurut Rinov? Kalau dari gua, ini harapan untuk generasi muda Indonesia ya. Gue berharap kita bisa sama-sama berkembang ke arah yang lebih baik dengan
memiliki mindset yang positif sih. Sebenarnya cukup sampai situ. Oke, jadi dengan Setuju banget mental dan pemikiran yang baik serta memiliki positive thinking mungkin ya, Rob, Iya, ya. positive thinking. Itu akan membuat kita lebih Confidence. confidence Confidence. menghadapi kejamnya Dan dunia ini ada mungkin ya. drive. Iya, benar banget, setuju. Dan ada drive juga gitu loh. Hmm. Daripada hidupnya tertahan, jadi ada drive buat berjuang lagi. Iya, Daripada gua- dibilang tadi kan nggak tahan banting segala macam. Jadi Benar. kalau ada kritik, ada yang ngedekat kita, Benar. kita tuh kayak oh enggak kok. Iya, kita Gua tuh bisa- bisa gitu. Kita bisa Bisa confident survive dari tadi itu. bilang Survive, sama- betul. Ya udah oke teman-teman, kita break dulu sebentar. Pokoknya stay tune, tetap di Berita Pemersatu.